guys, kembali lagi di dunia kita, Our World My Story. Di episode kali ini kita jalan-jalan keliling Amerika sambil naik kereta bersama teman saya Virginia Gunawan. Yuk kita lihat suka dan duka perjalanan keliling Amerika sambil naik kereta. Tiga hari nggak mandi, tidur sambil meluk tas, makan mie instan lagi. Yuk ikutin aku keliling Amerika naik kereta. Dan kali ini aku akan mencoba untuk menggunakan USA Rail Pass untuk naik kereta jarak jauh dan sejauh-jauhnya untuk keliling Amerika Serikat. USA Rail Pass harganya $499 untuk 10 tiket yang bisa dipakai selama 30 hari. Dan ini lebih hemat ketimbang membeli tiket single ride. Rencana perjalananku adalah mengambil rute terjauh dari pantai timur ke pantai barat, menyusuri pesisir Pasifik dan gurun di selatan Amerika sebelum balik lagi ke sisi timur Amerika. Dan kita mau mulai perjalanan kita dari ibu kota Amerika Serikat di Washington DC. Di Amerika, kereta penumpang jarak jauh dioperasikan oleh National Railroad Passenger Corporation dengan nama Amtrak di 46 negara bagian di Amerika dan 3 provinsi di Kanada. Jangkauan Amtrak mencakup 500 stasiun dengan panjang rel mencapai 34.000 km. Dan sebagian besar menghubungkan kota-kota besar dengan stasiun di tengah kota yang mudah diakses. Di Amerika tahun 1764, jalur kereta yang disebut sebagai Gravity Road dibangun pertama kali di Lewiston, New York untuk kepentingan militer. Sejumlah upaya membangun rel kereta dilakukan di pantai timur, namun belum terintegrasi penuh dan beroperasi secara lokal. 1845, pengusaha Asa Whitney mengusulkan ide untuk menghubungkan sisi barat dan timur AS lewat Transcontinental Railroad yang diresmikan pada tanggal 10 Mei 1869. Pada saat itu, kereta adalah pilihan yang cepat, aman, dan murah dibandingkan naik kereta kuda. Mayoritas perjalanan untuk kereta jarak jauh di Amerika itu melewati daerah pedalaman. Jadi hampir pasti di sini tuh nggak ada sinyal. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini nggak ada sinyal sama sekali. Tapi justru keadaan seperti ini, nggak ada sinyal, jauh dari mana-mana, dan melewati daerah pedalaman, itu jadi salah satu pilihan kenapa banyak orang yang suka naik kereta, karena mereka menyebutnya sebagai istilah off the grid atau jauh dari peradaban, jauh dari civilization, sehingga mereka bisa in tune sama diri mereka, mulai baca buku lagi, reflecting, journaling, dan segala macam. Jadi itu mungkin kenapa ya banyak orang yang mungkin lebih milih naik kereta ketimbang naik pesawat, walaupun kadang-kadang harganya itu lebih murah naik pesawat dan lebih cepat naik pesawat. Salah satunya adalah teman seperjalanan aku menuju Chicago, Han, yang lebih suka naik kereta ketimbang pesawat. If you think about it, the sleeper train costs around at least $400-$500 One way, right? Yeah. And for flight, usually just $200 or $300. So sleeper train would be more expensive. Mm-hmm. But since I can work on that train, that to me that worth it. Okay. I don't have to. You're also making money. Yeah, I don't have to take day off. Di Chicago, Han lanjut ke selatan untuk menuju ke Arizona, sementara aku lanjut ke arah barat menuju East Glacier. First delay.
Amerika punya sistem rel kereta api terpanjang di dunia, 260.000 km. Tapi mayoritas rel ini adalah milik 6 perusahaan kargo. Ini membuat kereta penumpang di nomor 2 kan kalau menggunakan rel kereta yang membuat kadang jadwal kereta telat lebih tidak terprediksi. Jangan kemana-mana, dunia kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi di dunia kita, Our World, My Story. Ini adalah salah satu depo kereta kecil yang melayani penumpang kereta musiman antara April dan Oktober. Dan jadi salah satu depo kereta dekat dengan Taman Nasional Glacier di Montana. Kebanyakan kereta jarak jauh Amtrak punya gerbong observasi di mana penumpang bisa nongkrong dan menikmati pemandangan selama perjalanan. Misalnya nih, di rute menuju Seattle ini, kita bisa menikmati secuplik pemandangan dari Glacier National Park dan juga daerah-daerah lain yang biasanya tak bisa dilewati oleh jalan kendaraan mobil. So, kita udah sampai di Union Station Seattle. Let's see where my train is. Akhirnya kita sampai di titik terjauh perjalanan ke barat Amerika menggunakan kereta di Seattle, Washington. Jadi hari ini aku cukup beruntung untuk bisa dapat upgrade ke sleeper. Jadi bisa tidur karena selama ini nggak bisa tidur lurus di kereta. Hai! Jadi USA Rail Pass hanya berlaku untuk kursi ekonomi. Kalau tidur, ya kursinya tegak, meluk tas, jaga-jaga ada pencuri, dan kondisi suhu ruangan yang nggak bisa diatur. Dan tentunya nggak bisa mandi. Nomor 9. Yay! Kalau membayar sleeper car, penumpang dapat fasilitas kamar mandi. Iya, untuk mandi. Makan 3 kali sehari dan punya akses ke semua gerbong kereta. Tapi harganya bisa 4 hingga 5 kali lipat lebih mahal ketimbang harga tiket penumpang ekonomi. Aku sendiri nambah sekitar $300. Just do whatever you need to do. Dari gerbong private jadi ranjang dengan bantuan kru kereta. Terus sekarang ditarik, terus dikasih spray, extra blanket, charger, dan segala macam. Terus buka sepatu dulu. Tada! So ini tempat tidur, nama kamarnya atau jenis kamarnya itu adalah roommate. Sebenarnya ada bunk bed atau tempat tidur di atas yang bisa diturunin kalau misalnya kita traveling bareng orang lain. Tapi kali ini karena aku sendiri, jadi ini kursi yang tadinya buat duduk sekarang dijadiin tempat tidur. Which is pretty comfortable. I think karena aku nggak tinggi-tinggi amat ya, aku 160 cm. So that fits me right in. Yeah, I guess ini adalah cara tidur aku yang paling buji selama perjalanan ini. I think I'm just gonna turn off the lights. Mana sih?
dari San Jose ke Los Angeles itu udah telat 30 menit. Nah, masalahnya kereta selanjutnya dari Los Angeles ke New Orleans itu berangkatnya sekitar 40 menit sejak kereta aku tiba di Los Angeles. Jadi semoga nggak telat ya. Track number 1, line up from down there. Di pantai barat Amerika, rel kereta pertama kali dibangun sekitar 1854 mengikuti Gold Rush atau demam emas di California. Ekspansi awal bukan menyusuri pesisir barat, namun tujuannya adalah mengakomodir pengiriman komoditas ke timur Amerika. 1876, kereta pertama dari San Francisco tiba di Los Angeles melewati rel yang diekspansi karena pada 1881 diresmikan Southern Pacific Railway, jalur transkontinental kedua Amerika yang bisa beroperasi sepanjang tahun tanpa terhambat salju. Pembangunan rel kereta juga memperluas kesempatan agrikultur dan industri minyak di California yang masih terus berlanjut hingga kini. Disebut sebagai salah satu rute dengan pemandangan paling indah di Amerika, melewati pegunungan tertinggi, gurun, hingga pesisir Pasifik yang jarang dilewati manusia. Ini karena jalur Coast Starlight melewati pangkalan udara Vandenberg yang mana hanya bisa dilewati oleh tentara dan kereta Amtrak. Jangan kemana-mana, dunia kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi di dunia kita, Our World, My Story. So, sorry, is this one Texas Eagle? Yeah, right there. Sunset Limited as well. So you just cross over there. Okay. Alright, thank you. Oh, sorry. Jadi langsung pindah, nggak ada waktu untuk lihat Union Station yang ada di LA. Padahal itu salah satu stasiun paling cakep yang pengen aku tunjukin daripada ketinggalan kereta. Dan dimulailah perjalanan panjang kembali ke timur Amerika. Agak berbeda dibanding jalur lain, jalur ini lebih banyak melewati daerah gurun di wilayah selatan Amerika. Aku sempat ngobrol dengan Lisa dari Kanada yang juga naik kereta keliling Amerika dan dia juga sempat naik kereta di beberapa daerah di Eropa. Did you feel like because of the stops, it stops everywhere, it's easier for you to navigate through the city? So in comparison, like here, the stops are in the middle of nowhere sometimes, right? It's just kind of impossible for you to get off the train and kind of go and see the places. Yeah, so in Europe, they have Wi-Fi, so you can look at it on the map. Yeah. So that was super helpful, and also you can have the app, so you can see where you're at along the way. But I will say it is similar to here in that it does stop in some smaller places as well, which is kind of cool because you get to see the places that are off the beaten path. Yeah. But I do find that the European ones are more like fast-paced, and they obviously move faster, but also you have to switch sometimes in stations to go where you're going. So, but it's pretty relaxed and not stressful.
Ada beberapa hal yang membuat industri kereta di Amerika itu berbeda dari negara lain seperti Eropa misalnya. 84% rel kereta di Amerika digunakan untuk kargo dan hanya 16% digunakan untuk penumpang. Sebaliknya di Uni Eropa, rata-rata 80% rel digunakan untuk penumpang dan 20% untuk kargo. Tidak seperti Jepang, Eropa, dan Cina, Amerika belum punya kereta cepat jarak jauh. Tapi dulunya tak begini. Sebelum Perang Dunia Kedua, kereta adalah pilihan 98% pelancong antar kota. Dengan perkembangan industri mobil pribadi, bus, dan pesawat terbang, pada tahun 1940 tinggal 67% warga yang menggunakan kereta. Dan tentunya ini ada kaitannya dengan uang dan subsidi pemerintah. Masa jaya kendaraan pribadi di Amerika muncul setelah Perang Dunia Kedua, ketika industri mobil tak hanya disokong perusahaan-perusahaan besar, tapi juga pemerintah yang mensubsidi pembangunan jalan antar negara bagian. Untuk tahun fiskal 2024, pemerintah Amerika menganggarkan $7,5 miliar untuk Amtrak. Sementara untuk infrastruktur jalanan, $70,3 miliar. Belum lagi industri pesawat terbang yang juga disubsidi pemerintah membuat Amtrak semakin terseok. Tapi kereta masih jadi salah satu mode transportasi yang diandalkan warga Amerika. Ada yang punya alasan nostalgia, ada juga yang punya alasan keagamaan seperti kaum Amish yang dilarang menggunakan mobil, atau mereka yang ingin melihat masa depan yang lebih baik. Naik kereta penumpang untuk rute jarak jauh lebih ramah lingkungan sebanyak 83% ketimbang menyetir sendirian dan 73% ketimbang naik pesawat udara. Setelah sekitar 180 jam naik kereta, dengan durasi menunggu keterlambatan dan melewati 26 negara bagian, aku akhirnya sampai kembali ke sisi timur Amerika di Alexandria, Virginia. Saking capeknya nih, aku bahkan gak sadar kalau mikrofon aku tuh gak nyambung. Perjalanan total dengan istirahat di beberapa kota makan waktu 16 hari. Dan kalau dihitung-hitung, Railpass membantu aku menghemat sekitar $1.300. Tapi yang paling menyenangkan dari perjalanan seperti ini adalah pemandangannya, bertemu orang-orang baru, dan melihat Amerika dari sisi yang hanya bisa dilewati dengan kereta. Sampai ketemu di perjalananku yang selanjutnya ya. Thank you for watching Dunia Kita, Our World, My Story. See you next week.